انتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya cintai, pada hari ini kita masuk pada ke-25 hari Ramadan ya. Yang sudah kita lalui 24 tanpa terasa sekitar 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lewati kita isi dengan berbagai macam amalan kebaikan. Mudah-mudahan amalan itu semuanya diterima dan mendapat ridho dari Allah. Kemudian juga dari sisa Ramadan yang 5 hari ini harus kita lebih tingkatkan lagi, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa merasakan nikmatnya di bulan Ramadan. Karena umur tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup di dunia. Oleh karena itu hari yang kelima ini harus betul-betul kita isi dengan berbagai macam amalan kebaikan-kebaikan, bahkan harus lebih kita tingkatkan. Anak-anakku yang saya cintai, salah satu amalan yang diharapkan mampu memberi kemudahan untuk meraih nilai takwa atau mampu menguatkan kesabaran kita dari apa yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu bulan penuh penempaan. Ini semuanya adalah yang paling mudah untuk dilaksanakan, yaitu amalan bersedekah. Apa sih sedekah itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah menjelaskan tentang sedekah atau nafkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha bihi alimun. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi siapa? Pertama, falil walidaini,
yaitu kedua orang tua. Wal aqrabin, yang kedua adalah orang-orang yang terdekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa benis sabil, dan orang yang dalam perjalanan jihad fisabilillah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi sedekah itu atau menginfakkan sebagian harta yang kita miliki ini harus beraturan. Awas jangan sampai salah. Yang harus pertama kita berikan itu adalah falil wali, orang tua kita. Jangan sampai kita rajin bersedekah kemana, tapi kita mengabaikan orang tua. Jelas ya? Jadi orang tua kita dulu diutamakan. Walaupun sebetulnya orang tua tidak hanya sebatas ketika kita mendapatkan rezeki. Justru ketika kita sudah dianggap mandiri, maka yang paling utama untuk kita lakukan yaitu adalah orang tua sebagai bentuk bakti dari sekian lamanya kita diasuh oleh orang tua dari mulai lahir sampai kita mandiri. Maka yang paling terpenting bagi kehidupan seorang anak yaitu memperhatikan kehidupan orang tua. Selanjutnya siapa? Yaitu akrobin. Akrobin itu kerabat, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita dulu, kakak-kakak kita, adik-adik kita, siapa tahu di antara keluarga kita di tengah-tengah kemandiriannya ada yang kehidupannya sangat lemah. Dan itu merupakan kewajiban kedua ketika kita mau memberikan sedekah. Yang selanjutnya adalah baru kerabat dari keluarga kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Jadi jangan sampai kita sedekahnya loncat. Kita ada di situ, sedekahnya ke kampung lain. Padahal di kampung kita sendiri juga masih banyak. Baru kalau kita sudah ke kampung kita, sudah kita berikan orang tua, kita sudah mapan, keluarga kita juga sudah kelihatan mapan. Dia tetangga kita, kalau tetangganya kita juga sudah mapan baru. Siapa saja yang menjadi targetnya? Yaitu adalah yatim dan masakin, yaitu anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin. Kita cari anak-anak yatim, kita cari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jangan sampai kita dikatakan sebagai manusia-manusia pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita dikatakan sebagai pendusta agama. Karena apa? Karena yad'ul yatim, suka yang menghadik, mengucilkan, mengabaikan, mendiamkan kehidupan anak-anak yatim.
Kemudian juga orang-orang miskin. Kalau di sekitar kita ada orang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita, tapi kita mengabaikannya, maka kita juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Yang jelas, jangan merasa nyaman kita hidup karena bergelimang harta atau kecukupan harta, di tengah-tengah masih ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kamu diberi kelebihan, merasa hidupnya nyaman, padahal di sekitarnya masih ada dan kelihatan, tidak hanya mendengar, kelihatan. Tapi kamu merasa nyaman saja tanpa memperhatikan lingkungan. Jadi hidup sendiri, mementingkan hidup sendiri. Ini adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Makanya kenapa Allah memerintahkan puasa hanya untuk orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman tidak akan mudah begitu saja mengatakan beriman tanpa Allah tahu bukti keimanan kita. Amma hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala innasrullahi qarib. Apakah kamu akan masuk surga? Karena semua tidak lepas dari rezeki Allah. Tidak orang susah maupun orang kaya, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Makanya sebetulnya Allah tidak menjadikan hamba-hambanya menjadi miskin. Semua hamba yang Allah ciptakan itu Allah cukupkan hidupnya. Yang membuat miskin itu adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Apa yang membuat mudahnya sedekah? Dan apa pula manfaatnya? Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan kelak, yaitu akhirat nanti. Akhir dari semua kehidupan kita ini. Yang pertama, bersedekah itu menunjukkan bahwa kita sadar apa yang kita miliki ini semuanya adalah titipan Allah. Paham? Paham nggak? Semuanya titipan Allah. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dan jangan lepas bersedekah sampai tutup umur dunia kiamat. Kemudian kita jalani itu semuanya karena kita sadar bahwa apa yang kita terima ini sesungguhnya adalah hanya sebuah titipan yang suatu saat pasti akan diambil sama Allah. Apalagi sedekah itu adalah perintah Allah. Di samping itu juga, di samping kita menyadari bahwa rezeki itu semuanya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, dengan bersedekah itu pula sebagai bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu bersyukur.
Kemarin sudah saya bahas, syukur itu kan ada 3, ada bil lisan, bil amal, bil muamalah. Bersedekah itu adalah bukti bersyukur dengan amalia. Bersyukur, berilmu lisan, berilmu, bermuamal. Dan bersedekah itu adalah syukur dalam kelompok muamalah. Karena berarti kita memperhatikan lingkungan kita. Di tengah-tengah kita mendapatkan kurnia Allah, kita pun punya kepedulian terhadap sesama sehingga memperhatikan perkembangan hidup saudara-saudara kita. Sehingga ketika kita menemukan saudara kita yang dianggap perekonomiannya lemah, kurang, dan merasa membutuhkan bantuan dari kita, kemudian kita berikan, maka itulah yang disebut bahwa kita termasuk orang yang selalu bersyukur. Dan sebaik-baiknya jawaban terhadap apa yang kita miliki, apa yang Allah kurniakan kepada kita selama hidup di dunia adalah di saat kita mampu menjawab bahwa harta yang Allah berikan itu kita pergunakan untuk di jalan Allah, yaitu dengan bersedekah. Tapi sedekahnya jelas, sesuai dengan aturan. Ada orang bersedekah tapi niatnya karena kasihan. Ngerti nggak? Ini orang udah kelaparan baru disedekahkan. Unsurnya kasihan. Ya kalau kasihan itu merasa manusiawinya setiap orang. Tapi bagi Islam, mau kelaparan, mau tidak kelaparan, asalkan dia membutuhkan yang harus kita berikan. Kalau ada sampai kelaparan itu mah kezaliman kita. Jelas. Kezaliman yang disadari akhirnya kita bantu. Kalau ada saudara kita yang kelaparan kemudian kita tahu, berarti kita lalai. Maka penebusannya adalah dengan memberikan sedekah. Bukan hanya semata-mata karena memang ini adalah anjuran Allah, tapi karena kita ditegur oleh Allah karena lalai terhadap lingkungan, akhirnya kita bersedekah kepada orang yang sudah mengalami kelaparan. Baik nggak? Baik. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Tidak mengajarkan kita bersedekah ketika kita melihat orang kelaparan. Tidak. Bersedekahlah dari apa yang kita miliki terhadap orang-orang yang ada di bawah kita dari sisi rizki. Jelas ya. Itu manfaat terhadap penyadaran diri kita. Makanya sering saya katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Kalau orang yang sudah mengenal Allah, apapun yang ada di dunia dianggapnya remeh. Remeh bukan berarti nggak butuh, tetapi dia akan mudah melakukan sesuatu asalkan sesuatu itu adalah perintah dari Allah. Berjuang, tidak akan berpikir menghitung-hitung rizkinya.
selagi perjuangan itu membutuhkan bantuan, maka kita keluarkan. Sebagaimana Rasulullah beserta para sahabat. Bagaimana para sahabat menginfakkan hampir semua harta yang dimilikinya hanya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Dia tidak berpikir nanti hidupnya gimana kalau hartanya diinfakkan semua. Bisa-bisa hidup miskin. Tidak, karena tahu di balik perintah Allah tentang sedekah itu ada janji-janji Allah yang pasti akan diberikan kepada orang yang bersedekah. Makanya kalian nanti, ya sekarang kalian sudah diajarkan terus hidup di tengah-tengah kekurangannya, tapi masih tetap kita berusaha untuk sama-sama memberikan tiap-tiap rezeki yang kita terima. Ketika kalian mampu nanti mandiri, hidup sudah bisa memenuhi diri kalian sendiri, maka kalian juga harus berperilaku sebagaimana sahabat Rasul. Karena pasti tidak akan berkurang. Kalau sudah tidak percaya pada janji Allah, percaya siapa lagi? Banyak orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah, akhirnya sulit untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal dia mengaku dirinya beriman. Makanya sedekah itu, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di saat kita sedang susah. Jelas. Kalau orang kan berpikirnya nanti dulu, kalau saya juga masih kurang, nanti ya kalau saya udah makan baru bersedekah. Orang kan berpikirnya ke situ, ya kan? Padahal yang terbaik itu adalah ketika kita susah tapi kita bersedekah. Kenapa? Ya karena sedekah itu akan melahirkan rezeki yang lebih baik. Allah, janji Allah akan membukakan pintu rezeki, akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Akan Allah balas dengan berbagai berlipat-lipat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ramadan yang konon katanya sebagai bulan penempaan, harusnya sedekah dijadikan senjata utama untuk mempermudah perjalanan hidup kita di bulan Ramadan menuju nilai takwa. Karena sedekah luar biasa, yang sulit akan dijadikan mudah hanya karena sedekah. Kita membahagiakan orang, maka kita akan dibahagiakan Allah. Dengan sedekah mampu menghindarkan dari segala bala yang akan menimpa kita. Jadi benteng. Dan Ramadan itu menuju nilai takwa itu butuh benteng itu. Butuh benteng dalam mengendalikan hawa nafsu, nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu malhamah. Perlu benteng semuanya agar semuanya terhindar. Terhindar di sini agar kita mampu dengan mudah menghadapi, melawan segala bentuk hawa nafsu yang mampu menggugurkan nilai kuasa kita. Yang termudah adalah sedekah.
Makanya kalau nanti kamu sudah mapan, jangan merasa bosan, apalagi merasa marah. Harus banyak-banyak beristighfar. Ketika ada saudara-saudara kamu menyampaikan ajakan sedekah, apalagi sampai merasa kalau kamu sudah bersedekah, saya kan udah sedekah, mohon maaf ya saya mah sudah sedekahnya ke anu. Justru semakin banyak sedekah akan semakin besar pula Allah memperhatikan hidup kita. Di samping itu juga yang paling terpenting terhadap sedekah itu, dengan bersedekah itu mampu membersihkan, mensucikan apa yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki ini akan menjadi beban ketika kita menghadap Allah. Tapi kalau hartanya sudah kita bersihkan, kita sucikan dengan banyak bersedekah, maka ketika kita kembali kepada Allah, harta tersebut yang sudah kita terima selama hidup tidak akan membebani kita di hadapan Allah. Apa? Saat yaumil hisab, di hari perhitungan. Paham semuanya? Paham semuanya? Dan harus diingat, kalian yang masih sekolah, yang ada di pesantren Syekhul Islam, sampai hari ini bisa bertahan hidup karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang digambarkan oleh hamba-hambanya yang soleh, mensedekahkan harta kepada kita. Dan ini harus menjadi acuan dalam hidup kalian, bahwa kalian pun nanti hidup harus lebih banyak sebagaimana yang kalian terima saat ini dari hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya saya sering ajak kalian, mendorong kalian, suruh mendoakan para donatur. Karena hanya itu saja rasa syukur yang bisa kamu minta kepada Allah terhadap para donatur. Tapi PR yang paling penting kehidupan yang akan datang bagi hidup kalian adalah kalian harus lebih sebagaimana yang dilakukan oleh para donatur. Paham semuanya? Ini yang harus kalian camkan. Jelas semuanya? Jelas ya? Ya mungkin tausiah pada hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang sudah memberi kebaikan kepada kita pun diberi keistiqomahan oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan nilai takwa dari bulan Ramadan yang saat ini sedang kita lakukan. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.